Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini Kilin akan bercerita mengenai pengalaman keluarga sobat Kilin yang kita sebut saja Kevin. Sebelumnya Kilin ingin mengucapkan terima kasih karena Kevin sudah membagikan ceritanya. Cerita ini dimulai di kota kecil di daerah Jawa Tengah, di mana terdapat keluarga keturunan Tionghoa, sebut saja Ko Sutanto, yang mendapat warisan rumah dengan lahan tanah yang sangat luas dan terdapat satu bangunan yang biasa digunakan sebagai gudang untuk usaha keluarga mereka. Dikarenakan saat itu usaha mereka mengalami kebangkrutan, maka gudang tidak lagi terpakai dan dibiarkan kosong dalam waktu yang cukup lama. Setelah dibiarkan kosong begitu lama, Ko Sutanto yang sedikit mengerti mengenai usaha pergi melihat gudang itu. Tanpa sengaja, saat memasuki gudang yang cukup gelap dan pengap, ia melihat banyak sekali burung walet berterbangan dan bersarang di bangunan tua itu. Ko Sutanto pun memiliki ide yang cukup unik, di mana ia akan mengubah bangunan kosong menjadi sarang burung walet. Ko Sutanto sudah bertekad dan ia melakukan pinjaman ke bank untuk merenovasi bangunan itu. Ia juga membuat lubang-lubang kecil sebagai tempat keluar masuknya burung walet. Bangunan yang sebelumnya berupa gudang seketika berubah jadi sarang burung walet yang begitu besar dan kokoh. Dalam beberapa tahun, Ko Sutanto sudah menjadi sukses dan kembali kaya raya. Usaha yang dulu ditekuni sebagai toko bahan pokok berubah menjadi engkau pemilik sarang burung walet di kota kecil. Ko Sutanto ini memiliki 4 orang anak, di mana anak tertua mereka itu adalah seorang perempuan yang biasa orang panggil Cik Lili. Dan 3 lainnya kita sebut Ko Anton, Ko Jimmy, dan yang terakhir yaitu Ko Denny. Ko Denny terlahir memiliki cacat fisik, di mana tangan dan kaki kanan Ko Denny sejak lahir berukuran lebih kecil dan tidak dapat tumbuh dengan baik. Cacat fisik yang dialami anak terakhir Ko Sutanto banyak yang bilang berkaitan dengan usaha yang dijalani Ko Sutanto, yaitu sarang burung walet. Konon, banyak orang mengetahui bahwa di balik kesuksesan pemilik sarang burung walet akan ada petaka yang menghampirinya, yaitu salah satu anak mereka akan mengalami kecacatan fisik. Bertahun-tahun berlalu, usaha Ko Sutanto pun makin sukses dan juga berkembang pesat. Begitu dengan anak Ko Sutanto yang kini sudah besar dan sudah dipersiapkan Ko Sutanto untuk menggantikannya menjalankan usaha ini. Sebagai anak tertua, Cik Lili dipercayakan Ko Sutanto mendistribusikannya ke seluruh Indonesia dengan Ko Anton. Ko Jimmy membantu memasarkan hasil dari sarang burung walet ini ke luar negeri. Sedangkan Ko Denny, karena kekurangannya, ia hanya dipercayakan untuk menjaga, merawat dan mengambil secara langsung hasil dari sarang burung walet ini. Kini anak-anak Ko Sutanto menjadi anak yang sukses, kecuali Ko Denny. Karena kekurangan yang dimiliki oleh Ko Denny, saudara yang lain inisiatif untuk membangunkan rumah di samping bangunan untuk Ko Denny tinggal sekaligus menjaga bangunan sarang burung walet. Saat proses pembangunan rumah, ternyata ada sumur tua di tengah yang ditutup oleh keluarga Ko Sutanto. Banyak juga orang percaya sumur tidak boleh ditutup begitu saja. Akan ada masalah yang datang kalau sumur ditutup. Hal ini pun benar adanya. Setelah rumah untuk Ko Denny selesai dibangun dan sumur itu ditutup, banyak sekali kejadian-kejadian seram yang dialami. Beberapa tahun kemudian, Ko Denny menikah dengan saudara dari nenek Kevin. Ko Denny memiliki 2 anak perempuan yang kita sebut saja Lisa dan Lucy.
Keluarga Kodeni hidupnya sangat sederhana dibandingkan dengan keluarga yang lain. Keluarga Kodeni hanya bergantung pada hasil yang diberikan Cik Lili dan 2 koko Kodeni sebagai upah menjaga bangunan sarang burung walet dan saat panen tiba. Rumah Kodeni ini beberapa kali menjadi target perampokan karena adanya sarang burung walet yang berdiri megah di samping rumahnya. Karena hal itu, rumah ini pun kembali direnovasi dan diberi pagar besar yang terbuat dari kayu jati asli dan dikelilingi dengan tembok besar untuk melindungi bangunan dan juga rumah Kodeni. Di bagian belakang rumah juga terdapat lahan yang dijadikan Kodeni sebagai tempat untuk menanam berbagai macam tanaman. Tidak hanya itu, pohon-pohon yang memang sudah ada sejak dulu pun itu masih tetap dijaga di sana. Salah satunya yaitu pohon matoa yang sudah ada dari zaman Kodeni masih kecil. Tiap malam, Lisa dan Lucy ini sering mendengar suara dari arah belakang rumah, tepatnya di area lahan. "Papi, di belakang rumah ada orang tah? Kok Lisa sama Lucy sering dengar suara ya?" tanya Lisa ke Kodeni. "Gak ada siapa-siapa, Lisa. Dari papi masih kecil, memang di belakang sering ada suara. Sepertinya penghuni pohon besar di belakang. Makanya, papi kan sering bilang, jangan sering main ke belakang apalagi kalau sudah jam malam." Jelas Kodeni kedua anaknya. Tidak heran, lahan belakang sering terdengar suara. Selain banyak ditumbuhi pohon-pohon besar, lahan ini pernah dibiarkan kosong sangat lama oleh keluarga Kodeni. Suatu ketika saat menjelang maghrib, keluarga kecil Kodeni mendengar suara ramai dari belakang rumah seperti ada beberapa anak kecil yang sedang bermain. Awalnya Kodeni menghiraukan, tapi suara itu semakin mengganggu mereka. Kodeni pun memberanikan diri untuk mengecek dengan membawa senter. Tepat seperti dugaan Kodeni, lahan sepi dan tiba-tiba ada bola menggelinding ke arah Kodeni. Anehnya, Lisa dan Lucy tidak pernah bermain bola, seperti yang biasa dilakukan oleh anak laki-laki. Kodeni mengambil bola itu dan membuangnya ke tempat sampah. Suatu ketika, sepulang Lisa sekolah, ia mendengar suara dari arah kamar mandi. Lisa mengira yang mandi adalah papinya, karena saat siang setelah dari bangunan dan lahan belakang, Kodeni selalu mandi dan kemudian beristirahat. "Papi, kalau selesai mandi bilang ya," teriak Lisa dari depan kamar mandi. Tidak ada yang menjawab, hanya suara orang mandi yang terdengar. Lisa pun akhirnya kembali ke ruang keluarga untuk mengambil tas sekolahnya. Dan Lisa sangat terkejut karena ia melihat papi dan maminya baru saja pulang dari pasar untuk membeli bahan makanan. "Loh, Mi, habis dari mana sama papi?" tanya Lisa kebingungan. "Habis dari pasar sama papi, kenapa?" tanya mami. "Lucy kan masih sekolah, sedangkan tadi Lisa dengar ada suara dari kamar mandi," jawab Lisa mulai ketakutan. "Ini masih siang, jangan aneh-aneh, cepat mandi sana," jawab mami yang membawa barang belanjaannya ke belakang, melewati kamar mandi yang kosong. Tidak hanya Lisa yang mengalami hal aneh di rumah, Lucy pun juga mengalaminya. Lisa dan Lucy tidur sekamar, hanya beda ranjang. Tiap ranjang memiliki kelambu agar nyamuk tidak menggigiti mereka saat tidur. Saat malam hari, Lucy melihat ke arah ranjang Lisa dengan kelambu yang sudah ditutup dan bilang, "Tis, temani ke kamar mandi." Lisa menjawab, "Iya." Anehnya, sekilas Lucy mendengar jawaban Lisa seperti sedang menangis. Lisa pun tidak segera berdiri. Ia masih tetap di ranjang dengan tubuhnya membelakangi Lucy. Saat Lucy berdiri hendak keluar kamar, ia kaget karena Lisa baru masuk ke kamar bersiap untuk tidur. Lucy langsung melihat ke arah kasur Lisa dan benar,
Kasur Lisa kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. "Makasih lo Lucy, kelambunya sudah diturunin," ucap Lisa. Enggak Lis, bukan aku kok tadi." Belum selesai melanjutkan pembicaraan, Lisa kembali menyela. "Kamu tadi habis tidur di kasurku tah? Kok hangat kasurnya?" Lucy segera mengajak Lisa keluar dan menceritakan kejadian yang baru ia alami. Dan ternyata, saat Lisa dan Lucy sudah memasuki usia dewasa, mereka baru tahu dari kedua orang tuanya kalau sumur tua yang ditutup keluarga Kodeni letaknya di antara kasur Lisa dan Lucy. Kejadian seram yang mereka alami juga terjadi ketika keluarga Kevin berkunjung ke rumah Kodeni saat mereka sedang berada di Jawa Tengah. Lucy masih asik di kamar dan ia mendengar Mami sedang masak di dapur. "Mi, ayo ke depan, sudah pada datang," ucap Lucy sambil berjalan ke arah dapur. Tapi suara itu berhenti dan tidak ada seorang pun di dapur. Lucy segera berlari ke depan dan ia melihat Mami, Papi, dan Lisa sudah di depan menyambut Kevin dan keluarga yang baru tiba. Bertahun-tahun berlalu. Kini Kodeni sudah tidak lagi mengambil hasil sarang burung walet. Terakhir juga Kodeni melihat burung walet yang singgah tidak sebanyak dulu. Kodeni dan Mami hidup dari keluarga anaknya yang sekarang sudah bekerja. Di usia 89 tahun, Cik Lili meninggal dunia karena penyakit pernafasan. Hal aneh mulai menimpa di keluarga Kodeni. Saudara Kodeni bilang kalau penyakit yang dialami Cik Lili ada kaitannya dengan usaha yang mereka jalani. Sebelum 40 hari kematian Cik Lili, anak-anak Cik Lili membersihkan dan langsung membakar semua barang-barang Cik Lili. Tepat sebelum peringatan 40 hari Cik Lili, keluarga besar menginap di rumah Cik Lili. Istri Ko Jimmy yang membantu persiapan peringatan 40 hari di dapur melihat Cik Lili duduk di kursi kesayangannya dekat jendela besar yang mengarah ke taman rumahnya. Istri Ko Jimmy melihat wajah sedih Cik Lili dan berkata, "Di mana barang-barangku?" Istri Ko Jimmy ketakutan dan berlari menuju ke ruang depan, di mana keluarga berkumpul. Ia pun menceritakan apa yang ia lihat tadi. Keluarga besar Kodeni berkata, Cik Lili sepertinya tidak tenang karena barang berharganya ada yang ikut kebakar. Setelah 3 bulan Cik Lili meninggal, Ko Anton yang hidupnya sangat sehat tiba-tiba meninggal dunia. Dokter menyatakan Ko Anton meninggal karena penyakit jantung yang ia miliki. Istri Ko Anton pun menangis histeris karena beberapa bulan sebelum Cik Lili meninggal, Ko Anton mengikuti medical check up rutin yang diadakan gereja dan tidak ada penyakit jantung terdeteksi. Ko Anton juga sering berolahraga ringan dan menjaga pola makannya. Tepat 3 bulan setelah Ko Anton meninggal, kini Ko Jimmy juga menutup usianya. Ko Jimmy memang memiliki penyakit kanker sejak lama, dan penyakit ini menjadi penyebabnya. Karena keanehan ini, Mami, Lisa, dan Lucy sedikit ketakutan karena tinggal Papi satu-satunya keluarga yang tersisa. Beberapa bulan setelah kematian Cik Lili, tubuh Kodeni sempat drop. Ia sempat beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Hasil pemeriksaan karena penyakit lambung yang cukup parah diderita Kodeni setahun terakhir. Kodeni meninggal saat ia akan pergi ke dokter untuk melakukan medical check up. Mami menyiapkan kebutuhan yang akan Kodeni butuhkan saat di rumah sakit, dikejutkan dengan suara teriakan Lisa. Kodeni saat itu sedang menunggu jemputan driver gereja yang membantu keluarga Kodeni. Kodeni berjalan menyusuri lahan belakang pelan-pelan. Dan kemudian, kebangunan yang bertahun-tahun memiliki cerita sendiri di kehidupan Kodeni. Kodeni berhenti tepat di samping bangunan. Lisa yang melihat Kodeni menyodorkan kursi plastik dan berkata, "Pi, duduk sini dulu."
Ko Denny tidak mau duduk. Ia hanya memegang pundak Lisa dan menatapnya. Tidak lama, Ko Denny terjatuh dengan kedua tangannya masih memegang pundak Lisa. Lisa pun menjerit dan menangis melihat papinya. "Mami, tolongin, papi jatuh." Dari dalam, Mami segera keluar, meminta bantuan penjual mie ayam di depan rumah yang sudah menjadi teman baik Ko Denny dari dulu. Bertepatan dengan driver gereja yang juga sudah tiba pun langsung membantu membawa Ko Denny masuk ke dalam mobil. Lisa sudah merasa kalau papinya sudah meninggal, tapi ia berharap ada mujizat. Dalam perjalanan, Lisa menangis sambil memegang tangan Ko Denny. Lisa tahu papinya sudah tidak bernafas dan ia sangat ketakutan. Ko Denny meninggal tepat 3 bulan setelah Ko Jimmy meninggal. Hingga detik ini, Lisa dan Mami masih tinggal di rumah tua dengan lahan yang luas dan berbagai macam tanaman, dan juga bangunan sarang burung walet yang menjadi saksi kejayaan keluarga Ko Denny. Tepat di libur lebaran kemarin, Kevin sekeluarga berkunjung ke rumah Lisa. Banyak perubahan yang terjadi di rumah dengan banyak kenangan dan sejarah ini. Lisa pun tidak tahu apa masih ada burung walet di dalam bangunan itu. Kini bangunan itu kembali kosong dan tidak pernah dibuka olehnya. Bangunan itu dibiarkan tertutup, gelap dan lembab. Lahan belakang pun juga tidak sebersih dulu. Sejak tidak ada Ko Denny, sudah tidak ada yang merawat berbagai macam tanaman di sana. Lisa juga jarang sekali, hampir tidak pernah ke lahan belakang. Berbagai gangguan horor terkadang juga masih dialami Lisa. Hanya saja, Lisa yang sudah tinggal lama di sana sudah terbiasa dengan semua gangguan itu. Bagaimana teman Kilin? Apakah kalian mempercayai mitos tentang pemilik sarang burung walet dan sumur yang ditutup? Atau kalian juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Ko Denny sekeluarga? Di cerita kali ini, Kilin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang dialami keluarga Ko Denny. Kalau teman Kilin memiliki cerita seram lainnya, jangan lupa bagikan cerita kalian di email Kilin atau di kolom komentar ya teman Kilin. Siapa tahu cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.